الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelumnya tentang kita sholat tadi, kita membaca ulang-ulang bukan karena saya lupa, bukan. Tapi di antara cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat, ketika ayat-ayat yang kita berharap atau kita takut padanya, maka disunnahkan untuk kita memohon rahmat di dalamnya. Adapun yang saya baca ulang-ulang di dalamnya adalah ayat wa husila ma fis sudur. Ketika semua isi yang di dalam hati dinampakkan oleh Allah. Bahkan ayat ini pernah Umar radhiyallahu an itu dia baca puluhan kali, dia ulang dan sambil menangis. Kenapa? Karena di sini bisa kita bertadabbur. Ketika Allah menampakkan segala isi hati kita di hadapan Allah, coba berapa banyak sifat hasad di dalam hati, berapa banyak sifat sombong di dalam hati, berapa banyak sifat benci di dalam hati, berapa banyak kesyirikan di dalam hati. Betapa tidak sempurnanya tawakal, harap, cinta yang ada di dalam hati. Itu Allah akan tanyakan semuanya. Ini apakah kita tidak menggetarkan jiwa kita ini ketika Allah suruh nampakkan apa yang dalam hati kita? Apakah kita cinta kepada Allah atau tidak? Cinta kita tulus atau tidak? Apakah kita beribadah ikhlas kepada Allah atau tidak? Itu semua amalan hati yang lebih 1000. Di dalam kitab Musu'il Akhlak itu lebih dari 1000 amalan hati. Itu akan ditanyakan semuanya. Jadi kalau kita paham, pasti kita akan memahaminya. Tahulah yang tahu, bodohlah yang bodoh. Kemudian kita akan mengkaji kajian kita, yaitu tentang azan. Alhamdulillah kita sudah mempelajari bahwasanya azan adalah fardu kifayah dalam suatu negeri. Kalau ada yang melakukan satu orang misalnya di satu Makassar, itu sudah cukup. Adapun di setiap masjid, maka itu hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang ditekankan. Kemudian di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apakah azan itu diwajibkan berwudu atau tidak. Adapun azan, ada dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang tentang orang yang ingin melakukan azan dan ia tidak berwudu. Jadi dalam riwayatnya bahwasanya hendaknya orang yang azan itu tidak melakukannya kecuali dalam berdiri. Wala yaf'alu illa mutawaddi'an, dan dia tidak dilakukan kecuali orang yang berwudu. Namun kata para ulama, ini walaupun ini larangan, tapi larangannya litanzih la litahrim. Jadi dalam ilmu hadis nanti, dalam mempelajari istinbat hukum, ada larangan yang bersifat makruh, ada larangan yang bersifat menghapuskan ayat sebelumnya atau hadis sebelumnya, dan ada larangan yang bersifat karahah. Bagaimana caranya diketahui bahwa ini yang bersifat makruh? Ketika ada dalil riwayat lain yang tidak diingkari dan itu sifatnya dilakukan, kemudian datang riwayat lain yang menjadikannya bahwa ini haram. Sehingga caranya menggabungkan dua dalil, antara ada yang haram, ada yang mubah. Karena dalilnya keduanya kuat, maka menjadilah dia pertengahan, tidak diharamkan dan tidak juga bersikap mubah, sehingga naik derajatnya menjadi makruh. Itu caranya nanti dalam ilmu hadis, caranya al-jam, yaitu menggabungkan dua riwayat. Karena para ulama hadis sepakat al-jam'u aula min tariqati tarjih ma'al imkan. Menggabungkan dua dalil yang masih bisa digabungkan itu lebih kuat, lebih bagus pendalilannya daripada mengambil salah satunya. Ini caranya.
Sehingga tentang wudu ini, apakah wajib tentang orang yang mau azan itu diwajibkan berwudu atau tidak? Jawabannya tadi ada yang mewajibkan. Mengapa? Karena adanya larangan tadi, khususnya Zahiriyah. Kenapa? Karena asal pengharaman, asal pelarangan haram, sehingga tidak dibolehkan. Namun karena adanya dalil yang lain, karena solat dengan azan itu sesuatu hal yang terpisah. Adapun solat itu disepakati bahwasanya tidak ada solat kecuali orang yang sudah berudu, tapi muazzin tidak demikian. Tapi adapun muazzin itu tidak demikian, walaupun sebagian mazhab mengatakan itu kesatuan. Caranya kalau kita mau keluar dari perbedaan pendapat, caranya kita berudu saja. Karena kesunahan berudu itu tidak ada perbedaan pendapat, sehingga kita mendapatkan pahala di dalamnya, dan itu yang lebih bagusnya. Jadi seseorang muazzin bagusnya berudu. Tapi jikalau ia misalnya azan dan tidak berudu, apakah diulang wudunya atau tidak? Apakah diulang wudunya baru diulang azannya atau tidak? Jawabannya tidak usah. Kenapa? Karena wudu itu sendiri pada muazzin yang kita kuatkan adalah sunnah yang ditekankan. Jadi paling amannya seorang muazzin hendaknya berwudu dulu, kemudian melakukan azan. Ini yang lebih amannya. Kemudian di pembahasan setelahnya adalah apakah wanita itu juga disyariatkan untuk azan dan iqamah? Kalau secara umum seperti begini memakai mic untuk masjid-masjid, itu sepakat para ulama tidak dilakukan. Namun terjadi perbedaan pendapat bagaimana kalau wanitanya tidak ada laki-laki. Misalnya di pondok-pondok semuanya wanita. Apakah disyariatkan azan juga atau tidak? Jawabannya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan karena hukumnya sama, laki-laki dan perempuan, jadi disyariatkan azan. Tapi pendapat ini dilemahkan oleh jumhur kebanyakan para ulama. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan kan asal wanita itu disembunyikan. Suaranya bahkan ada yang menganggap aurat. Kenapa? Karena suaranya wanita itu bisa mendatangkan fitnah. Karena suaranya wanita bisa mendatangkan fitnah, khususnya laki-laki yang ada penyakit hati di dalamnya. Makanya di dalam Al-Quran itu dilarang para istri-istri Nabi. Siapa yang meragukan kesucian hati istri-istri Nabi, tapi bersamaan dengan itu Allah larang, wala tukhfi, jangan kalian melembutkan. Atau kalau mereka berbicara bahkan sama para sahabat itu memakai tabir, memakai kayak kalau kita gorden-gorden, ada penghalang ketika mereka mau berbicara dengan para sahabat. Karena terjadi beberapa riwayat, misalnya Abu Hurairah mengambil riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat yang lainnya. Intinya adalah kalau seorang wanita, kalau ia sholat sendiri dan di rumahnya sendiri, dibolehkan iqamat saja. Jadi dia qomat, misalnya dia sholat sama anak-anaknya, dia boleh iqamat, tapi untuk dirinya sendiri, didengar oleh dirinya sendiri. Adapun kalau secara umum, misalnya dia azan di tempat-tempat, dia membesarkan suara atau suaranya menjadi umum, itu tidak dibolehkan yang lebih kuatnya. Ini tentang seorang wanita, apakah dia azan, tapi syariat azan tetap ada padanya. Syariat azan dan iqamah, walaupun terjadi perbedaan pendapat lagi di sini. Ada yang mengatakan tidak disyariatkan bagi wanita azan, yang disyariatkan cuma iqamah. Jadi beda antara azan dan beda dan iqamah. Lebih kuatnya kalau wanita, sebagaimana yang dikatakan hal ini, tidak disyariatkan baginya azan. Dia cukup mengikuti, kalau ada azan di sekitar rumahnya, tidak perlu dia azan.
Jadi itu sudah cukup, karena satu negara yang kita pahami tadi, satu orang azan itu sudah cukup. Jadi wanita kalau misalnya mau sholat duluan, sudah azan di sini, belum qomat dan dia sudah mau sholat subuh misalnya di rumahnya, maka dia cukup iqamat kemudian mendirikan sholat. Dan apakah ini dilakukan baik dalam keadaan mukim maupun musafir? Jawabannya iya. Ini dilakukan baik dalam keadaan mukim maupun musafir. Baik keadaan mukim maupun musafir. Walaupun ada yang mengatakan kalau musafir itu tidak disyariatkan azan, cukup iqamat. Kenapa? Karena musafir tidak ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Jadi musafir ini tidak disyariatkan, tidak disunnahkan untuk melakukan sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Itu tidak disyariatkan. Nabi tidak pernah lakukan ketika Nabi bermusafir. Tapi qobliyah subuh itu Nabi lakukan seumur hidupnya, baik dalam keadaan musafir maupun dalam keadaan mukim. Jadi qobliyah subuh itu Nabi lakukan baik dalam keadaan mukim, baik dalam keadaan tinggal maupun dalam keadaan berada dalam perjalanan. Adapun sunnah selainnya itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena seandainya itu disyariatkan, mending dicukupkan yang wajib saja, lebih besar pahalanya. Yang 2 rakaat salat zuhurnya kenapa tidak dilakukan 4 saja yang wajib? Sedangkan amalan yang dicintai oleh Allah adalah apa yang ia wajibkan. Namun sekali lagi, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya kita mengikutinya saja. Apa yang dilakukan Nabi itu kita lakukan. Jadi sekali lagi, semoga bisa memberikan manfaat di kajian subuh ini, bahwasanya seorang wanita itu cuma disyariatkan untuk iqamat saja, tidak secara umum. Dan kemudian juga orang yang melakukan azan hendaknya, bagusnya itu melakukan wudu. Tapi kalau ia tidak berwudu kemudian mengumandangkan azan, maka tidak perlu dia ulangi azannya kembali. Kemudian tentang solat yang kita lakukan, kita ulang beberapa kali, alhamdulillah. Jangankan ayatnya, Allah masih menguatkan di dalam hati saya beserta tafsirnya. Bahkan tafsir ayat itu bisa saya tafsirkan bahkan biar dalam keadaan sekarang ini dari beberapa tafsir. Jadi bukan kita melupa ayatnya, karena biasanya ini dalam kaidah usul fikih tidak boleh diakhirkan penjelasannya. Takhirul bayan fi waqtil hajah la yajuz. Menjelaskan, mengakhirkan penjelasan pada saat dibutuhkan itu tidak dibolehkan. Kenapa? Akan bisa menimbulkan fitnah. Jadi ada yang menganggap ini Ustaz juz 30 lagi surat ini, kenapa nak lupa-lupa? Begini-begini, itu tidak. Karena sudah ada fitnah dari sebelumnya. Ustaz-ustaz kita ini tidak. Kedua, adapun bahkan kalau ada ustaz selain kami yang lupa, itu bukan aib. Kenapa? Karena kata para ulama, masumiyal insanu insanan illa nasiyah. Tidak dikatakan manusia itu manusia kecuali sifat lupa memang ada pada dirinya. Ini harus yang kita pahami. Jadi itu bukan aib, tapi kalau saya sendiri wallahi itu bukan lupa. Tidak ada sedikit pun lupa, Allah lupakan, alhamdulillah. Bahkan beserta tafsirnya saya bisa jelaskan di saat ini, alhamdulillah. Tapi sekali lagi, itu cara kita. Kalau membaca ayat di dalam Al-Quran, ada ayat surga, hendaknya kita mengulangi, mengharapkan surga itu. Kalau ada ayat neraka, hendaknya kita mengulangi, takut dengan itu, berlindung kepada Allah. Kalau ada ayat kayak ini tadi, ayat tentang hari kiamat, dinampakkan semua isi hati, itu hendaknya kita takut. Agar Allah membersihkan hati kita, agar Allah tidak menghukum segala apa yang terbetik di hati kita, agar Allah melahirkan di hati kita, mensucikan hati kita dan selainnya. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan kami kabarkan di hari ini dan besok ada kajian di Masjid Agung Takalar. Itu didatangkan dari beberapa ustaz. Bahkan saya termasuk orang yang ingin berangkat di subuh ini dan bermalam 2 malam di sana. Jadi kajian kita diistirahatkan 2 hari. Dan di sana hendaknya bagi barang siapa yang memiliki waktu kosong hendaknya pergi. Karena ustadznya ini
salah satu guru kami, guru tafsir, itu murid langsung dari Syekh Utsaimin, salah satu pembicara di Masjid Madinah. Dan yang satunya lagi itu ahli hadis yang kami ketahui, beliau dari orangnya orang Makassar tapi belajarnya di Yaman, dan itu sanad hadisnya itu sampai ke Imam Muslim. Jadi beliau ambil hadis dari gurunya sampai muridnya Imam Muslim, terus bersambung sanadnya. Begitu juga sanadnya dari Imam Ahmad, dan beliau alhamdulillah keilmuannya itu tidak diragukan, karena saya bersama dengan beliau kurang lebih 3 tahun. Jadi hendaknya bagi barang siapa yang memiliki waktu kosong, ada tablik akbar mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore di Masjid Takalan. Itu dilakukan 2 hari Masjid Agung Takalan. Semoga bermanfaat pemberitahuan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.